qasdu syai' muqtaronan bifa'lihi, bermaksud mengerjakan sesuatu bareng ama pekerjaan, itu namanya nih niat. Wa intarohi, seandainya bermaksud mengerjakan sesuatu tapi enggak bareng dengan niat dengan pekerjaan, bahwa azmun, namanya azam. Ana mashghulun bila ilah an jami'il kauni jumla. Kita lanjutin pembahasan kita di halaman 20, furudus sholah, rukun-rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Qala muallif rahimahullah Ahmad bin Zain wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus shalah, an-niyatu wa takbiratul ihram ma'an niyati wal qira'atu al-fatihah bil basmalah wa tashdidati al-arba'a asyarata wa ikhraju da'i minaz za'i wa laysa fil fatihati za'un. Sampai situ dulu, kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus shalah, an-niyatu wa takbiratul ihram ma'an niyati wa qira'atul fatihah bil basmalah wat tashdidati al arba'a asyrata wa ikhraju ad-da'i ad-dadi za'i wa laysa fil fatihati za'un. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ghufrallahu wa lillahi wa liman syaihi wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus sholati an-niyatu wa takbiratul ihrami ma'an niyati. Furudus sholati, fardu sholat. An-niyatu, itu niat. Wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram ma'an niyati, beserta niat. Wa qiraatul fatihati, dan selanjutnya qiraatul fatihah, membaca suratul fatihah bil basmalati, dengan bismillahnya. Wa tasdidati, dan dengan tasdidnya. Al arba'a asyarata, yang mana tasdid fatihah ada 14. Wa ikhrajul dhadi, dan mengeluarkan dhad minadh-dha'i, daripada dha, membedakan huruf dha dengan dha. Walaysa fil fatihati dha'un, dan di dalam surat Fatihah bukan dha tapi dha. Fardu salat yang pertama nih niat. Apa yang disebut dengan niat kemarin di bab wudu? Sebut dengan niat apa? Qasdu syai' muqtaronan bifa'lihi. Qasdu syai' muqtaronan bifa'lihi, bermaksud mengerjakan sesuatu bareng ama pekerjaan, itu namanya nih niat. Wa intarohi, seandainya bermaksud mengerjakan sesuatu tapi enggak bareng dengan niat dengan pekerjaan, bahwa azmun, namanya azam. Kan kalau bahasa kita niat, yang disebut niat ajam kalau bahasa kita. Bahasa fikih niat itu
qasdu syai' muqtaranan bi fa'lihi, bermaksud mengerjakan sesuatu bareng dengan pekerjaannya, itu niat. Kalau yang enggak bareng dengan pekerjaannya, wa intarahi, seandainya enggak bareng dengan pekerjaan, azmun, namanya azam, yang dalam Al-Quran dikatakan fa idza azamta fatawakal Allah. Kalau kamu berazam sesuatu, tawakal sama Allah. Besok azam kita tanggal 12 Isra Mi'raj. Azam kita besok tanggal 12 Maret ya. Tanggal 12 Maret azam kita insya Allah bakal ngadain Isra wal Mi'raj. Insya Allah azam kita nih ya. Faidza azamta fatawakal Allah. Maksud tawakal gimana nanti aja, jangan ya. Pernah sahabat ya waktu itu dia bawa tunggangannya enggak diikat ya. Kenapa kamu enggak ikat itu kudamu ataupun ontamu? Udah tawakal sama Allah. Tawakal bukan begitu, ikat dulu, ikat, tawakal sama Allah. Besok usahain dulu tanggal 12 Mi'rajnya, tanggal 12 bareng-bareng yang semangat. Buat yang tanggal 12 azam kita tawakal Allah yang ngurusin, kitanya semangat, jangan kendor dari sekarang, dari kemarin malahan. Apa yang perlu disiapkan siapkan ya. Apa yang kita bisa kerjakan buat kesuksesan insya Allah tanggal 12. Aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain, sakit, doa tiap malam. Yang sakit, yang nggak bisa ngapa-ngapain, atau cuma ngedoa doang, ya kalau bisa bergerak pakai tenaga ya pakai tenaga, nggak kaci. Berjuang dalam agama itu nggak bisa begitu ya. Berjuang dalam agama itu nggak bisa kita ngambil begitu. Yang bisa tenaga dengan tenaga, yang bisa harta dengan harta, dengan ilmu, yang bisa tiga-tiganya begitu ya. Ngedoa doang nggak bisa begitu. Kalau bisa tenaga, doa sama tenaga. Oh saya punya harta, sama hartanya juga. Mau kan? Kenapa? Kita itu udah dibeli, jiwa kita, raga kita nih sama harta kita dibeli. Apa yang kita bisa besok? Ini nyelodat dulu dikit-dikit nyamping dulu dikit buat acara besok, karena pas ada bab niat, bab azam ya. Azam tanggal 12 Maret kita akan Isra wal Mi'raj di majelis ini ya. Semuanya sama-sama bergerak. Apa yang kita bisa, kemampuan yang Allah berikan kepada kita apa, itu yang kita harus berikan buat perjuangan agama, harta, tenaga, ilmu ya. Yang anak kecil ya mungkin doa ya, dari anak kecil, dan yang udah dewasa yang punya tenaga, punya ilmu, pokoknya gunain semuanya. Harta punya uang kita pribadi keluarin ya. Tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya ajam dulu. Besok pokoknya kalau gajian nih, pokoknya buat Isra Mi'raj begitu dulu, tawakal ya. Nggak apa-apa ya, nyelang dikit orang satu bab kok, nanti biar sekalian nanti sekalian babnya. Yang pertama niat. Bedanya sama azam, kalau niat bareng, kalau azam dinantikan ya. Nah kemarin yang disebut dengan sholat apa, ini kan lagi membahas fardu sholat yang disebut dengan sholat kemudian aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Berarti nanti ya niat ini barengnya dengan takbir, karena awal sholat takbir. Makanya kemarin kaidah definisi sholat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim.
awalnya sholat itu takbir, berarti niatnya wa takbiratul ihrami ma'an niyati. Takbirat dan kedua takbiratul ihram beserta niat. Yang namanya beserta berarti bareng, beserta. Ya, ma'iyah itu bareng-bareng. Ya, berarti lisan takbiratul ihram, hati niat berbarengan. Wa takbiratul ihrami ma'an niyati. Nah, adapun mengucapkan niat wa talaffudu bin niat, mengucapkan niat sunnah. Kita mau sholat maghrib, usolli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Buat apa itu sunnahnya? Sunnahnya talafud, ya, supaya menolong lisan kita, supaya hati kita memberikan pertolongan kepada hati kita. Hukum tolong menolong hukumnya sunnah. Makanya usolli dilafadkan itu hukumnya sunnah talafud. Untuk apa? Supaya hati nggak keder. Kalau kucuk-kucuk Allahu Akbar, hati lagi banyak masalah, pikiran lagi bingung segala macam, lagi banyak urusan. Ketika Allahu Akbar hati suruh usolli, nanti Allahu Akbarnya jalan, usollinya mendek dalam hati. Kenapa? Tadi nggak diingetin dulu dengan kalimat sunatnya usolli fardal maghribi, itu buat nuntun dulu. Dari Al-Qur'annya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Salat itu kebaikan dan ketakwaan. Perintahkan itu si lisan untuk menolong hati supaya normal di dalam pelafadan, di dalam hatinya. Ya, wa takbiratul ihrami ma'an niyati. Kalau ada orang wahabong yang nanya dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau orang kita sebenarnya dari dulu nggak pernah diajarin dalil. Pokoknya kalau kata ulama A, kata Habib A, dalilnya kadang kita itu nggak merhatiin, percaya aja sama guru. Sebenarnya kalau orang tua kita dari dulu, karena zaman sekarang nih zaman terbuka, dalilnya mana? Oke, keluarin dalilnya. Ya, walaupun kita itu nggak biasa begitu, nggak biasa main dalil. Pokoknya pekerjaan guru kita itu dalil. Pekerjaan ulama kita itu dalil. Orang tua kita cukup dulu begitu ngajinya, ya itu. Tapi karena sekarang dalil suka disalah gunakan juga sama orang-orang tertentu, dalil disalahgunakan. Ada dalil yang dipotong lah, ada dalil yang maksudnya dialihkan lah, dan lain sebagainya. Ya udah, kita ngaji dalil juga. Ya, dalil Qur'annya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Wa takbiratul ihram ma'an niyati, beserta niat. Wa qiraatul Fatihati, dan membaca Fatihah bil basmalah, dengan bismillah. Jadi Fatihah yang disebut dengan sab'ul mathani, 7 ayat di dalam suratul Fatihah, bil basmalah, dengan bismillah. Adapun seandainya ada orang yang mengatakan bismillah bukan Fatihah, urusan mereka. Tapi kalau di Quran kita kan 7 ayatnya beserta bismillah, gitu aja udah. Ya. Yang Al-Fakir khawatirkan itu ada orang anggap bismillah bukan Fatihah, tapi dia nggak ngerti Fatihahnya 7. Sedangkan suratul Fatihah itu ayatnya 7. Terus yang 7-nya yang mana kalau bismillah bukan Fatihah? Pikir sendiri. Ya, orang Qur'annya juga Quran 7 beserta bismillah kok. Ya udahlah, yang bapak kita ajarkan, kakek kita ajarkan, ya itu. Ya, ma'al basmalati, beserta bismillah. Ya, nanti di perbedaan itu kalau udah kita gede nanti. Ya. Wa tasdidati al abatul asyrah, dan beserta baca Fatihah itu beserta tasdidnya, jangan sampai dilewat. Ya. Tasdidul Fatihah, tasdidatul Fatihah.
Makanya di lapat tertentu, contoh apalagi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai sidahnya hilang. Kalau sidahnya hilang berarti huruf satu hilang. Kalau huruf satu hilang, yang namanya bahasa Al-Quran, binanya berubah, susunan kalimatnya berubah, pasti berubah makna. Iyaka hanya kepadamu, kalau iyaka kepada matahari. Na'budu, kami beribadah. Hilang syiddah, maknanya jadi jauh berbeda. Ya, makanya di sini watas didatil al-arba al-asyrah, dan tasdid Fatihah yang 14. Ya, makanya kalau ngikutin ratib, suara keluarin. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Bismillahirrahmanirrahim, ikutin tuh. Ya. Yang mimpin ikutin suaranya, ikutin kalimatnya, biar lisan kita nanti terpengaruh. Ya. Pelan itu nanti ada saatnya pelan, tapi kalau lagi belajar, lagi ta'lim, kencengin. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini si lisan biar pinter dulu, biar lincah dulu, dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru dulu, begitu tuh. Makanya kalau lagi ngikutin ratib, kencengin biar kepengaruh dulu lisan kita. Ya, baik makhrajnya, ya, baik nanti di mana yang ditekannya, kayak iya karena apa, syiddahnya dan lain segala macam, cetakin dulu. Ya, makanya kalau anak kecil kalau ngapa kan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita kan nggak begitu. Ya, artinya standar gurunya standar seperti ini, kita kencengin suaranya. Untuk apa? Supaya lisan kita terbiasa. Bisa karena biasa. Ya, itu. Bahkan lahjahnya kayak Habib lagi. Jangan aku Habib lagi, udah lahjah kayak Habib, aku Habib lagi. Jangan. Watas didatil arba'al asrah, tas dua kabilah yang 14. Wa ikhrajul dodi, dan harus membedakan dod minadh-dha'i dari dha. Ya, mengeluarkan makhraj, membedakan antara makhraj dha walau, pilih kanan atau kiri, walau mau kanan mau kiri mau dua-duanya, walau mau di tengah-tengah. Ini makhraj yang paling susah, makhraj yang paling sulit. Yang bisa sempurna ngucapin dod hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana absahu binutqi dod, aku yang paling fasih mengucapkan dod. Ya. Nah, kita nih jangan sampai lo aja, jangan sampai walau do. Nah, jangan sampai begitu, karena wa ikhraju dhadi minadh-dha'i, harus membedakan antara dad sama lo. Walaysa fil fatihati doun, di Fatihah bukan lo. Kalau lo kan di sini nih do, la, do. Kalau yang di Fatihah do, walau dolin. Bukan walau, bukan di sini, bukan di ujung walau. Ini dijelasin di sini jelas ya. Walaisa fil fatihati loun, di Fatihah bukan lo. Lo itu di sini nih, lo, la, ya. Babi bubab buban banibna pokoknya kalau baca makhraj lucu deh. Ya. Bo yang sini, walau, pilih kanan atau kiri, bisanya di mana? Walau kiri, walau kanan, ataupun tengah-tengah, walau. Ya. Emang ini makhraj paling susah, karena yang bisa mengucapkan bo
yang paling fasihat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana absuhu binut yadab. Udah segitu dulu ya. Itu dulu yang tadi. Kembali besok kita insyaallah besok tanggal 12 Maret ya. Pokoknya apa yang kita mampu kita bisa kerjakan. Jangan andel-andelan. Semuanya bergerak ya. Makomadin ila bilmal. Besok acara nggak bakal terlaksana kecuali dengan harta. Punya harta keluarin. Nggak punya harta ajak orang yang punya harta. Paham caranya? Ya, semangat. Biar kita kalau ngajak orang gampang tahu caranya. Biar kita ngajak orang gampang tahu caranya. Tahu kitanya dulu. Resepnya itu aja dulu ya. Yang kitanya dulu aja kadang suka sulit kok diikutin, apalagi kalau kitanya kagak. Kitanya dulu itu kuncinya. Mau ngajak apa nih? Ngajak ngaji, kita ngaji dulu. Ngajak kita berjuang dengan harta kita keluarin. Ngajak kita berjuang dengan tenaga kita keluarin dulu. Baru kalau kita ngajak gampang. Wallahu a'lam bissawab. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد للإله في البدر والتناهي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ربنا يا مجيب يا هادرا لا يجيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا قريب حاجة الدنيا بميسر حاجة الآخرة بالمغفرة صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فانفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله